Barang mah astagfirullah. Kini telah mana gang letik teh? Gang letiknya mana? Kau lewat? Eh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel di motovlog ya. Vlog tentang keseharian gue ya di jalur Ciawi Benda ini. Di tempat kali ini di hari ke-5 gue bikin video ya. Sebenarnya nggak di hari ke-5 ya, ada beberapa hari yang gue cutting gitu karena ada beberapa faktor, entah itu kendala di hujan, di cuaca, ataupun kendala di motor gue sendiri. Sempat kemarin hari Sabtu juga gue bikin ataupun motovlog gue ya, dan ternyata ada kendala di motor. Nggak tahu kenapa ketika gue ngelangsam, bukan gue ya, tapi motornya yang ngelangsam. Gua lagi setup kamera dan nggak tahu ya, tiba-tiba plus mati. Nyampe rumah gue cek, nggak nyampe rumah sih, gue mampir dulu ke rumah orang tua karena rumah orang tua dekat juga ya, dekat pabrik ya. Gue cek, kebetulan ponakan gue ada, gue minta step lah, telusuri ternyata ya inilah punya penyakit motor Vario 125 yang seri outbound lam ya, yang KZR on ya. Gak jauh penyakitnya dari penyakit radiator ya, nggak itu overhead lah atau muncrat lah. Kemarin gua cek radiator punya gua itu airnya kering bro. Aduh, belum telusuri juga tuh masalahnya dari mana bisa nyampe kering. Sedangkan di tabung cadangan itu masih ada, terisi penuh, tapi sirkulasi yang ke tangkinya itu nggak ngalir ke tabung radiator. Nggak tahu ya itu kenapa ya. Karena gua belum ngulik-ngulik juga, belum nyari-nyari juga ya, terpaksa gua kuras dulu karena emergency jauh dari bengkel. Waktu itu gua isi dulu air biasa ya, tapi habis itu gua langsung ke bengkel dikuras. Itu memakai 2 botol lebih ya, atau 3 botolan lah, kalau beli 3 botol lah untuk ngurasnya satu botol, untuk isi ulangnya 2 botol. Karena kita kalau beli yang cooler bawaannya AHM itu cuman kapasitasnya 500 cc ya, atau setengah liter. Jadi butuh 2 botol untuk ngisi air radiatornya. Dan kemarin ada nanti gue upload ya di video gue ya. Kemarin gue main ke puncak bareng anak sama istri, dan mungkin efek terlalu kepanasan atau gimana ya, di ban itu push, ban gue pecah.
2 hari kemarin gue ngerasain apes ya, dari hari Sabtu sama Minggu. Bisa dibilang itu hari apes gue ya. Yang namanya hari apes kan nggak ada jadwal di kalender ya, tapi nggak tahu kebetulan banget ini. Oh iya, untuk cuaca kali ini masih berkabut ini, udah serasa kayak di puncak, karena di BMKG juga kan informasi daerah Bogor pokoknya sejauh barat lah gitu. Di pagi hari itu suhu mencapai 16 sampai 15 derajat ya. Nggak tahu ya kalau masalah itunya ya, gua karena bukan ahli BMKG ya. Cuaca pun masih berkabut ya, matahari masih tertutup. Kalau untuk di kamera gua gak tahu ya kelihatan jelas atau enggaknya. Kita lanjut ke topik pembahasan gua tadi ya, di hari gua apes gitu ya. Nggak tahu kenapa gua kemarin waktu main ke puncak itu ban meletus ya, karena satu faktor usia ban juga ya. Ban gua udah lumayan gundul ataupun udah lumayan kadaluarsa juga, karena aku seringnya kurang angin. Karena suspensi gua pada keras, gua kurangin anginnya biar ada sedikit ada empuk. Jadi gua kurangin angin dan efeknya ban pada pecah ya, pada pecah-pecah, tau lah, pada pecah. Karena dan kemarin faktor perjalanan lumayan juga ya, kepanasan, pecah lewat jalur yang pecah-pecah itu. Dan ketika dibongkar pun kemarin air si cairan yang di dalamnya itu, nggak tahu ya, kayak kata si abangnya, kok ini airnya panas banget ya gitu. Bukan air ya, cairannya panas banget nih, sampai ke apa ya, kalau air panas kan ngebul ya, apa sih ya, ya gitulah, ngebul pokoknya, sampai berasap. Mungkin karena tingkat didihnya lebih tinggi atau gimana, nggak tahu ya, kata saya ya, kurang tahu om ya. Ya udah minta ini aja ya, kirain gue bisa tambal ya karena yang namanya tangga segini ya, karena gue berhubung mau budget bisa ditambah. Nggak bisa, ini mah sampai di pinggir gitu. Paling diakalinnya gimana ya, dikasih ban dalam ya udahlah, kasih ban dalam ya. Keluar waktu itu berapa ya, beli ban dalam gua gocap terus masang gitu. Dari daerah situ sih udah termasuk, menurut gue termasuk murah ya. Biasanya kan di daerah-daerah gua juga udah nyampe 4-5an gitu, tergantung merek ban dalam juga sih biasanya. Gua dapetnya yang harga 50.000, ya udah, yang penting bisa pulang lah, alhamdulillah. Dan yang gue takutin satu lagi sih, ban udah biasanya kalau udah pakai ban dalam itu biasanya kejepit. Kalau sebelumnya pernah ngalamin sobek atau gimana ya, tapi kalau untuk yang lain, pengalaman gue pribadi ya, tapi nggak tahu kalau untuk pengalaman orang lain yang selain gue. Perjalanan ngelawan matahari ini kayaknya kurang ini pencahayaannya lebih masuk ke kamera nanti ya. Gitulah cerita gue yang kemarin ya. Dan kemarin gue sempat main di daerah Cisarua ataupun Puncak, itu banyak sekali yang rider yang photoshoot ya, entah itu cewek atau cowok. Kebanyakan cowok sih, cewek dikit, karena cewek peminat motornya kurang kalau di seri sport. Karena gue juga bukan gak minat di seri sport sih, karena gue punyanya motor ini jadi ya pakai Matic aja lah, yang fungsional buat keluarga juga bisa ya, buat kerja bisa, buat keluarga pun bisa. Udah sampai sini, kita udah mulai terang ya,
kabutnya udah mulai berkurang, karena biasanya emang perbatasannya sampai Cigombong situ kabut tebalnya, dan nyampe sini biasanya udah lebih cerah. Oh, ini untuk hari ke-6 ya, tapi kalau di masukin ke rangkuman gue paling di hari ke-5 nih. Hari ke-5 gue ngepat di sini. Gue bukannya berurutan ya dari tanggal 1, 2, 3, 4, 5 enggak ya, tapi tanggal 1 atau tanggal berapa gitu. Karena gue pun nguploadnya juga bertahap sih, atau kadang ada yang maraton 2 kali sempet tuh. Ya meskipun ada yang nonton atau gak ada yang nonton sih, ya tetep gua upload yang ya, kali ada yang kepo-kepo nih di sini oh ya udah ada nih di video gua gitu. Oh, dari sekian banyaknya kita bicara ya, jangan lupa ya untuk yang udah subscribe, terima kasih. Yang belum, tolong di subscribe, karena subscribe itu nggak berbayar ya, bisa dibilang gratis ya. Cuman paling kalaupun emang agak risih, paling ada notifnya. Kalaupun emang nggak mau ada notif ya tinggal dimatiin aja notifnya. Lebih bagus lagi dinyalain, karena nanti akan ada notifikasi ke YouTube kalian sendiri. Nanti ada notifikasi bahwa gua ada update nih, video yang keberapa atau video di mana gitu kan. Kali aja gitu video gue membantu ataupun menjadi inspirasi yang kegabutan seperti gue berangkat kerja ya. Ditambah oh iya, jangan lupa juga ya, gue punya akun di aplikasi biru. Cuman itu gue larinya ke jelajah jalur pedesaan ya. Jadi kalau gua berangkat kerja lewat jalur utama, dan pulangnya biasanya gua lewat pedesaan ya, ataupun jalan-jalan pemotong yang mungkin bisa membantu pemotor yang ataupun ya pengen refreshing lah gitu, ataupun ya yang wilayah sini jalannya gue masukin YouTube gitu kan ya, begitulah. Bukan YouTube ya, masukin ke aplikasi biru yang akunnya yang bernama jelajah jalur pedesaan ya. Ada tuh di, nanti gue sematkan lah, ataupun gue tulis di deskripsi nanti lah begitulah pokoknya. Karena masukin, kali ada yang kepo silahkan dicek juga ya. Untuk yang belum nonton, tolonglah untuk lebih semangat ya, karena yang kalau ada yang support itu ya jujur ke kitanya lebih semangat gitu. Mau seberapa pusingnya pun kita ngedit, aduh banyak yang celaka itu. Udah beberapa bulan ini banyak sekali ya yang kecelakaan di jalur ini. Oh, kita langsung ganti topik ya gitu. Iya, gimana lagi ya, gua juga kaget itu, kayaknya ada 2 orang gitu yang kena, dan di gambarnya pun sepeda motor itu, termasuk pengendara kayak gue. Dan memang jujur ngomong itu udah beberapa kali gue lihat itu jalur di sini banyak yang kecelakaan, nggak tahu dari faktor apa ya. Ada di video gua juga tuh, di video gua ketiga kalau salah, depan rumah itu pun di jalan perkampungan kan. Gua nyampe, mungkin dia kaget, gubrak. Kalau di perkampungan ibaratnya masih aman lah gitu. Kalau di jalur kayak gini udah jatuh, wah bahaya bos, ngeri loh. Yang gue ingat di jalur ini itu ada udah beberapa titik ya di bulan kemarin sampai sekarang itu, kalau dihitung ada 4 berarti 4 kecelakaan. Yang 2 meninggal, yang 2 lagi termasuk yang di Cigombong yang barusan gue
kurang tahu ya, karena gue belum dapat sumber informasi juga, dan gue juga kadang ngeri kalau udah tahu. Untuk yang sering berkendara cek safety aja ya, jaga keselamatan, jangan terlalu terburu-buru ataupun gimana. Untuk yang berangkat kerja tolong dikondisiin tolong dikondisikan jam waktu kerjanya ya. Kalau emang masuk jam 8, jam 7 lebih bagus ya, berangkat jam 7 lebih bagus kalau jaraknya dekat ataupun padat, karena mengantisipasi adanya kemacetan ataupun kejadian-kejadian yang nggak diinginkan gitu ya, termasuk ya seperti itu ya. Kosong, belum ada kamera ini, kan kameranya gua. Untuk mengantisipasi saja, keep safety, jaga keselamatan, ingat ada keluarga yang menunggu di rumah ataupun kekasih yang menanti dilamar. So lebih hati-hati lagi ya. Oh iya, gak bosan-bosan ya gue ngingetin lagi, jangan lupa yang baru nonton ataupun yang udah lama nonton, jangan lupa subscribe ya, dan nyalakan notifikasi, ditambah plus loncengnya, like ataupun komen lebih dibutuhkan ya, karena komen itu biar menjadi masukan buat gue juga ya, agar gue bisa update sesuai yang di komenannya. Untuk kali ini di perjalanan alhamdulillah ya, tadi dari sepanjang awal gua setar di masjid yang dekat sekolah SMP bisa deh. Gua start di situ tadi, kebetulan gua bawa anak tetangga berangkat sekolah, gua anterin dulu. Jadi gua start di sana ya, di masjid dekat ya, Pokari juga sih di situ. Alhamdulillah dari start dari sana ke sini lancar ya, nggak ada kendala. Karena kalau hari Senin itu emang lancar sih di jam-jam segitu. Untuk hari Selasa, nah kita lihat aja nanti besok. Selasa Rabu biasanya agak lumayan, karena hari Senin itu mereka benar-benar fokusnya masuk pagi itu, karena mungkin nggak tahu ya, asik kejar-kejaran keteter biasanya itu. Jadi masuknya lebih awal. Ditambah banyak juga yang sekarang lebih pagi karena anak-anaknya masuk sekolah ya, karena di hari Senin ini banyak sekolah. Oke, kita udah sampai. Mungkin videonya gue tutup di sini. Untuk yang nonton sampai beres, terima kasih. Gue videonya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.